Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu dengan saya Bang Najib di obrolan warung kopi. Kali ini di segmen ngopi tipis-tipis bareng seseorang cantik banget, Aduh. kalem, Aduh. lembut. Lempit-lempit. Ada Mbak Husna. Iya. Mbak Husna ini sehat? Ya, alhamdulillah. Gimana Kak Najib? Baik juga. Ini ada yang menarik dari cerita dari Mbak Husna ini. Beliau ini sosok yang hari ini sedang memperjuangkan sesuatu. Aduh. Apa ya? Apa ya? Oke, sebelum mulai nanti bisalah partisipasi dari teman-teman. Kalau ada masukan, komentar boleh, like, Iya. komen dan subscribe juga boleh. Iya. Termasuk di channelnya Mbak Husna yang baru bikin kemarin. Iya. Jangan lupa subscribe juga. Iya. Cerita Husna. Cerita Husna. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Iya, siap. Kalau banyak orang yang nggak tahu Mbak Husna ini siapa sih, Iya. nama lengkapnya siapa, kan secara kemarin kan udah digodain sama Mas Dio ya. Aduh. Itu mah biasa dia. Oh, udah biasa ya. Yang saya kenal kan Mbak Husna kalem. Aduh, Dulu iya, kan pendiam, Iya. kalem, pendiam, nangisan. Kalau Pas ada awal-awal tuh, iya. kalau ada yang dibingungin nangis. Iya, aduh. Sekarang udah gede. Udah dewasa. agak-agak strong. Ini apa yang bikin sampai jadi kayak gitu? Apa ya? Ya memang proses selama kuliah, kemudian di dunia kerja juga gitu kan Kak. Sempat kuliah di mana? Di UNS. UNS. Kayaknya banyak yang belum tahu sih Iya UNS sih, itu mana. makanya apa itu UNS? UNS itu Universitas 11 Maret, tepatnya di Solo gitu. Jadi Oh. apa ya? Kalau di sana itu emang ciri-cirinya orangnya emang apa ya, lembut gitu. Jadi kayak mungkin agak ke bawah kali ya. Enggak sih kalau itu. Kalau pulang pun masih agak ke Sekarang bawah. beda loh. Enggak, udah. Kalau dulu malah lebih lembut lagi. Oh berarti enggak ngaruh ya? Enggak, sekarang ngomongnya lebih banyak. Iya. Lebih banyak banget sih. Iya. Ya. Kalau dulu emang kayak pendiam banget, cuman emang karena apa ya? Banyak yang dilalui itu tadi, kemudian ya kita harus senantiasa berproses, harus berubah, nggak bisa stay di zona nyaman yang kayak gitu, menutup diri enggak. Betul, Iya. keren tapi itu. Aduh, Dan ini waktu kuliah ambil jurusan apa? dulu ambil jurusan pendidikan akuntansi. Pendidikan Iya, akuntansi. pendidikan. Jadi ya kalau anak pendidikan ya udah otomatis ngajar gitu kan. Mm-mm. Nah karena itu kerjanya juga di sekolah gitu. Oh, sempat ngajar? Iya, Di? di SMK di Solo. Namanya Oh, di SMK Solo. Batik. Di situ mulai dari sebelum lulus, itu setengah tahun sebelum lulus sudah ngajar sampai awal tahun ini sih. Udah resign sekarang. Sekarang udah self employed. resign. Iya, kerja sendiri sekarang. Self employed. Iya. Istilahnya keren ya. Aduh. Tapi bahasa Inggris lancar yo. Aduh, gimana ya? Kalau dibilang lancar masih banyak sih yang lebih keren Timbangannya gitu. aku. Aduh. Ada yang menarik kemarin kita ketemu kan semalam ya. Iya, ya Semalam. Allah, pas Aku baru kondangan. tahu juga kalau Mbak Husna ini pertengahan Juli ya. Insya Allah. Pertengahan apa awal? Pertengahan. Akan meninggalkan kita semua. Aduh. Bukan yang sedih loh ya. Ini mau ke Kemana ya? kemana? Iya ke Ke Australia. Australia. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka belajar. Belajar. Iya, untung sih belajar ya, bukan WHV. Jadi ada istilahnya WHV gitu ya, Work Holiday Visa gitu. Jadi buat yang mau kerja di sana itu bisa gitu. Oh. WHV aja setahun 2 tahun gitu. Tapi untungnya belajar sih. Bisa belajar itu lebih enak ya. Iya. Oh. Untuk belajar apa itu di sana? Kalau saya ini akan belajar akuntansi Akuntansi. gitu di Monash University. Monash. Kampusnya Iqbal. Ketemu ini sama Iqbal. Semoga ya. Aduh. Iya. Kok bisa nyampe sana? Kok bisa nyampe? Kenapa milih Monash ya? Enggak. Kok bisa ambil kepikiran kuliah di sana, terus Iya ya. melalui jalur apa? Ya, kalau saya itu kebetulan mendapatkan beasiswa LPDP gitu, beasiswa dari pemerintah Indonesia. LPDP sendiri apa?
Mungkin LPDP banyak yang nggak itu, tahu, iya. mungkin ada yang nggak tahu. Jadi kalau yang belum tahu, LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan gitu. Jadi apa namanya, dari Kementerian Keuangan dulu, jadi kan ada dana untuk yang dialokasikan khusus untuk pendidikan. Nah itu ada dana abadi pendidikan. Nah dana abadi itu dikelola, yang mana hasilnya itu digunakan untuk membiayai ya ini ya kayak studi saya nanti, membiayai riset dan banyak hal gitu. Untuk dapat beasiswa, Iya. ini sama tahapan-tahapannya sama kelar apa? Iya. Tahapan-tahapannya kalau LPDP itu ada 3 tahap gitu ya. Jadi yang pertama itu administrasi, yang kedua itu tes ini semacam TPA, Tes potensi psikotes akademik. iya, atau semacam psikotes. Kemudian ada tes terakhir itu wawancara gitu. Cuman kalau yang sekarang itu yang udah dapat surat penerimaan dari kampus, udah dinyatakan diterima, itu cuma administrasi sama wawancara gitu. Jadi yang tes potensi akademik tadi udah enggak dipakai. Enggak. Kalau yang udah diterima di kampus, kalau belum kan harus melewati ketiga tahap itu. Sampai tadi. melalui tahap yang komplit atau enggak komplit? Komplit. Karena pas daftar dulu udah diterima sebenarnya dari kampus, cuman karena belum tes bahasa Inggris, jadi masih apa ya, meskipun udah punya LOE bahasanya, like letter of acceptance, jadi surat penerimaan itu tadi udah diterima tapi masih kondisional dengan kondisi yang harus saya harus setor nilai bahasa Inggris gitu sesuai Nilai persyaratan. TOEFL gitu ya. Nah kalau di luar itu Bukan namanya TOEFL lagi? IELTS, iya. Dan itu sekali tes udah 3 juta. Dia sendiri. Ya, Ngeri. iya bener Kak. Kalau sekali apa ya tes terus belum lolos, belum memenuhi standar minimal itu kayak aduh, jangan sampai. Jadi kayak kemarin tuh benar-benar baru berani tes setelah ini benar-benar yakin udah nilaiku bakalan ini di atas. Iya. Kalau misalnya tes Iya. nggak memenuhi syarat, Iya. bayar lagi. Iya. Iya mesti aja makanya. Harus tes lagi. Jadi kayak kalau temenku itu kayak banyak sih yang kayak 2 kali, 3 kali, bahkan yang ada yang 4 atau 5 kali itu udah kayak udah biasa gitu. Kalau saya kan emang prinsipnya nggak mau lah sebanyak itu, kalau bisa sekali tes ya udah langsung gitu. Ya cuman ya itu konsekuensinya harus bener-bener itu belajarnya, terus bener-bener harus yakin gitu loh. Kalau belum yakin aku nggak mau ambil tes gitu. Nah ini untuk teman-teman yang lagi nonton, Iya. jangan kira dia cupu, Aduh. dia suhu. Aduh. 1 kali tes langsung lulus. Iya, jadi kayak kemarin juga kan tes TOEFL juga kan sempat. Jadi untuk LPDP itu bisa lah pakai tes TOEFL dulu. Kan ada persyaratan bahasa Inggris itu. Kan lebih murah. Iya. Cuma berapa ya? 600-an kalau sekitar. Nah, Nah, di situ kayak sebenarnya kan juga belum pernah belajar, tapi ya udah pernah lah ikut prediksi gitu, TOEFL prediction. Ya itu apa namanya, coba belajar bentar terus ya alhamdulillah jadi sekali tes lagi udah lulus ya. Apa ya, jadi hemat sih, nggak buang-buang uang jadi. Karena kalau nyobanya langsung IELTS tadi, iya. ya eman lah 3 Iya, juta bener. dikeluarin. Jadi kayak ya Allah. Terus ini ketika sampean keterima Iya. di 3 tahap ya. Iya. Yang pertama tadi apa? Administrasi. Administrasi kan tinggal store berkas gitu iya. kan. Kalau yang TPA, Iya. TPA ini sekitar apa itu? Itu jadi kayak ada semacam psikotes itu loh. Oh, Psikotes yang ada hitung-hitungan apa sih, ada verbal, ada numerik. Paham, Ya pokoknya itulah. Pokoknya psikotes yang kayak tes SBM gitu. Nah, kayak gitu. Cuman ya ada passing grade, ada passing grade-nya. Passing grade-nya berapa? Nggak tahu. Jadi kalau uniknya kalau LPDP itu kayak passing grade-nya nggak dikasih tahu ke pendaftar gitu. Jadi kita kayak, jadi kan ada grupnya Telegram nih yang daftar LPDP gitu kan, kayak kita tuh langsung ini setelah tes langsung ngadain survei, nilainya berapa terus diambil rata-rata. Itu jadi kayak saking. Tapi keluar nilai. Iya, jadi setelah tes itu langsung keluar nilai gitu, dapat berapa gitu kan. Nah kemarin karena masih pandemi kan, jadi online semuanya kayak itu apa ya, ketar-ketir ya jaringan dan lain-lain. Kalau apa ya, bisa mengerjakan tapi jaringannya buruk kan juga sama aja kan gitu. Jadi kayak aduh, doanya juga harus dilakukan sendiri ya. Iya benar. Keren, strong udah jalan. Tapi emang ini apa, ada kayak
jadi harus on cam juga gitu, ada yang Hmm. ngawasi gitu. Nek on cam kan enak. Iya makanya Laptop satu buka ini ya, webnya, Iya, laptop bener. satunya buka enak. contekannya. Ya kayak aduh. Tapi kalau ini emang ketat ya. Heeh. Dan terutama yang sulit itu waktunya itu. Jadi kayak Oh, waktunya tuh bener-bener terbatas banget, bener kayak Heeh. udah dikejar waktu gitu loh. berarti untuk teman-teman yang sing gupuan, sing panikan. Aduh, Coba belajar dulu iya belajar mengalahkan diri dulu. kamu sendiri. Nah itu yang paling sulit itu emang ini ya kak, kita musuh terbesar kita ya diri kita sendiri gitu. Hmm. Jadi kalau LPDP gitu ya, kadang kan kita mikirnya kalau kita sesama pendaftar, oh dia musuhku loh, dia sesama pendaftar, nanti pokoknya kita kira orang lain musuh kita, padahal enggak gitu loh. Padahal musuh kita yang terbesar ya diri kita sendiri gitu loh. Dan enaknya itu kalau di LPDP itu kayak apa ya, meskipun kita sama pendaftar, kita tuh sama-sama kayak saling membantu. Dan apa ya, yang di grup Telegram itu tadi, jadi kayak insya Allah nggak bakalan ketinggalan info atau apa. Jadi kalau mau sharing-sharing itu enak gitu. Berarti kan gini, kompetisi tapi rasa pertemanan. Nah itu bener. Kayak apa, kontes-kontes apa itu, Miss Universe. Iya, jadi kayak meskipun kita apa ya mengejar beasiswa yang sama, tapi kita saling membantu gitu. Jadi Ada enaknya kuota gitu. tuh emang. Nah kalau apa ya, kalau dulu itu kan kayak apa ya, ada yang bilang ada kuota atau gini. Tapi kalau selama ini saya lihat gitu dari webinar, dari apa yang disampaikan oleh direktur LPDP itu, jadi nggak ada kuota gitu. Oh. Jadi bagaimana kita harus memantaskan diri kita untuk bisa diterima beasiswa itu gitu. Jadi Kalimatnya keren, memantaskan diri nih. itu makanya kayak dulu itu pas saya lihat, saya dengar kata-kata itu, jadi kayak oh benar, memantaskan diri itu emang sulit ternyata, memang sulit banget. Kayak, layak itu iya ya. makanya jadi Membikin grade untuk diri kita Nah. sendiri bahwa kita layak. Itu yang nah paling itu, penting ya. nah makanya jadi jangan melihat sana sini, yang penting diri kita itu tadi. Yang paling menarik kalau TPA kan ada penilaian yang Iya. dilakukan oleh komputeris kan Iya, bisa toh. iya. Tapi kalau satu tahap ini kan menarik. Yang Yang- wawancara. Ini wawancara yang paling ini sih. Paling menakutkan kalau orang-orang bilang. Semenakutkan apa? Jadi iya. Nah dulu itu isu-isunya kalau LPDP itu kayak apa ya, pertanyaannya itu kayak nggak diduga gitu loh. Jadi kalau yang secara umum harusnya kan kayak yang mewawancarkan dua, akademisi dan psikolog. Jadi kita tidak hanya dinilai dari kecerdasan kita atau ya apa yang akan kita lakukan nanti setelah lulus, tapi kita juga dinilai gitu loh karakter kita gitu. Attitude kan. termasuk Iya, ya. attitude gitu kan. Jadi tapi kadang juga ada pertanyaan-pertanyaan aneh gitu, yang mana dari psikolog itu kan pengen tahu karakter kita nih. Kalau ada karakter kita yang agak kurang mengenakan gitu ya menurut psikolog, ya akan digali lebih jauh gitu loh. Kalau contohnya kita agak emosian gitu, malah ditanyain pertanyaan yang Bikin emosi. iya. Kalau disampaikan yang terjadi pertanyaan apa? Nah itu kan dulu kayak sebelum wawancara itu kan kayak, aduh takut banget gitu kan. Tapi bener-bener nggak tahu ya, kemarin tuh lancar gitu, nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Ya udah seputar pengalaman gitu kan, profiling lah ya, iya, lebih pada terus profiling. terkait akademik ya, apa yang akan dilakukan nanti, terus pas kuliah dan banyak hal lah gitu. Cuman terkait psikolognya nggak sehoror itu kalau menurut saya kemarin itu. Karena psikolog itu nggak boleh horor harusnya. Iya sih. Tapi emang itu tadi kebanyakan kalau orang-orang yang saya kenal itu emang kenanya di itu, kalau ada pertanyaan yang mengintimidasi gitu loh kadang. Terus kebawa emosi, terus ya udah gitu. Ya ngetes aja kan. Nah, itu sebenarnya Karena ngetes aja. Kalau misalnya dia ya, emosional Ya. kan, emosinya nggak stabil kan bahaya juga di negeri orang. Nah loh. itu makanya jadi kayak oke, kita harus bisa modelkan diri gitu loh. Jadi ya itu. Kalau aku ada cerita dari temen yang sempat ikut seleksi LPDP juga. Iya. Dia diajak ngobrol malahan, bukan ditanyain macam-macam. Oh, emang macam-macam. Maksudnya interviewer itu beda-beda gitu kan. Nggak ngomongin masalah akademik, nggak ngomongin masalah psikolog, tapi ngajak ngobrol gitu aja. Kamu hasilnya mana? Hasilnya sini. Enak banget dong. Ya kan tidak terduga itu tadi kan. Iya. Wawancara memang di seputar, sebenarnya lebih kalau saya ngamatinya lebih profiling sih. Oh. Dan karakteristik. Iya. Nah itu. Nah kemarin kan juga ini sih kayak apa ya, kalau wawancara gitu kan
kadang pakai bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris, kadang campur gitu. Kalau kemarin kan ya udah nggak siap-siap bahasa Inggris ya, tak kira campur gitu kan. Tiba-tiba dari awal udah iya bahasa Inggris full. Dan takut kemarin tuh kayak apa ya, kekhawatiran saya itu kayak jawaban saya itu udah ini enggak ya, udah menjawab enggak ya, udah sesuai dengan apa yang diharapkan enggak ya. Soalnya itu kan pakai bahasa Inggris gitu loh. Sedangkan kadang kita kalau mengekspresikan diri kalau menggunakan bahasa Inggris kan masih kurang maksimal gitu loh kadang. Bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu. Iya, makanya jadi kayak aduh semoga lah dapat apa yang saya omongkan gitu. Kemarin tuh kayak ya tapi ya alhamdulillah gitu. Lancar kan, iya, aman. Berarti nilai grade LOE iya. apa? Yang ujian bahasa Inggris itu yang IELTS. Iya. Untuk nilai IELTS-nya memang sepantasnya seperti itu kan. Iya, tapi masih banyak kayak masih lebih tinggi, aduh. Nah ini kalau di Monas nanti, iya. Kan ambil jurusan apa? Akuntansi, iya. Nah, ini kan di negeri orang, samen gadis, iya bener, sendirian di sana. Kira-kira Iya. sudah ada gambaran belum sih di sana? Udah sih. Jadi kayak apa ya? Sebelum berangkat pun saya udah nyari-nyari gitu kan dari YouTube gitu. Kemudian nyari teman-teman juga kan. Jadi ada grup gitu, yang isinya mahasiswa yang akan ambil intake kuliah di sana gitu. Jadi ya Jadi kalau LPDP itu kita tinggalnya nanti nggak di asrama gitu loh. Oh enggak ya? Enggak, jadi benar-benar harus nyari kos sendiri gitu. Apalagi tapi nggak ada kos di sana. Iya bahasanya, Apartemen. iya. Jadi ya ada apartemen, ada studio. Jadi studio versi kecilnya apartemen, kemudian ada share house gitu kan. Kamu Nah, nyari yang mana? Nyarinya yang studio sih pengennya. Nah, Studio share itu. house saja. Nah, kalau share house sebenarnya bisa sih, cuman kalau sesama orang Indonesia aja mungkin kita masih penyesuaiannya nggak terlalu nggak terlalu shock sama kalau share house yang sama orang luar gitu kan. Jadi takutnya itu kalau masih tahun-tahun awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pengennya studio dulu lah. Baru ketika udah tahu lingkungannya gimana nanti bisa lah menyesuaikan. Kalau pengalaman aku lihat di YouTube sih, teman-teman yang ada di Australia itu sering cari kayak ini loh, sama tuan rumah, tinggal sama tuan rumah. Iya ada. Tapi emang kalau di tempat saya yang deket kampus itu masih terbatas sih, masih agak terbatas. Jadi nggak membuka kayak gitu ya, jarang-jarang. Ada tapi agak jauh gitu. Jadi kayak enggak, jangan kalau terlalu jauh enggak. Jadi ya itu tadi sih pengennya yang studio atau ya share house nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama seenggaknya kan enggak sebudaya lah. Iya enggak harus itu, cuman kita tahu lah orangnya kayak gimana gitu. Tahu dikit-dikit gitu. Tapi ya karena masih awal kita belum tahu gitu kan. Jadi ya udahlah mending studio dulu baru nanti penyesuaian dulu, terus ya nanti mengalir lah. Ini yang jadi pertanyaan saya itu ketika sampean misalnya udah lulus. Iya. Ini kita bicara jauh banget kan ya, terlalu jauh sebenarnya. Ada ikatan nggak sama LPDP? Ya. Jadi kalau kan perlu penerima tahu toh, kalau penerima beasiswa LPDP itu ikatannya itu cuma ini sih, kayak kita harus ngabdi di Indonesia gitu. Nggak boleh. Jadi setelah lulus kita nggak boleh kerja di sana gitu loh. Oh, harus balik. Jadi harus balik ke Indonesia ya. Apa gunanya gitu kan, negara kalau membiayai misalnya kita. kerjanya di kedubes kan untuk Indonesia juga. Oh kalau itu jadi ada ketentuannya gitu loh. Jadi pokoknya dalam kurun waktu berapa tahun ya saya lupa. Jadi ada ketentuan kurun waktunya, dalam waktu itu kita harus ya udah ngabdi di Indonesia gitu loh. Setelah itu ya nggak apa, kecuali yang mau langsung S3 bisa gitu ya? Bisa. Tapi ya Dan tetap harus ngabdi nanti tetap setelahnya. Nambah. Ya, kalau nambah. misalnya ambil LPDP lagi untuk S3. Iya, nggak nambah. Nambah ya. Nambah. Kalau misalnya kontrak awalnya 3 tahun. Iya. Terus ada beasiswa kedua, berarti bisa jadi 6 tahun ya. Iya, nambah jadi. Aduh. Ya kalau S2 itu ini sih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, kalau S3 baru 4 tahun gitu. Cuman kalau ini kalau yang kakak kelas saya yang sekarang juga belajar accounting di Monash kan beasiswa LPDP nih S2-nya. S3-nya enggak LPDP, langsung dapat beasiswa dari pemerintah Australia juga gitu. Terus itu Ada. kontraknya sama Australia gimana? Kan satu dia LPDP 2 tahun harus ngabdi di Indonesia kan. Iya.
Kalau sama Australia, apakah dia juga ada ikatan? Nah kalau itu saya belum tahu sih, cuman banyak gitu loh kesempatan yang tidak hanya beasiswa LPDP gitu loh. Wah, dan kesempatan untuk bikin sesuatu di sana kan lebih banyak. Iya, lebih banyak. Kayaknya udah mulai ngonten ini. Iya, aduh, doanya ya Allah, semoga Ini, bisa konsisten. Kontennya berbicara seputar apa sebenarnya? Iya, jadi kalau saya itu niatnya bikin konten kan emang sharing terkait pengalaman saya gitu, terkait apa ya itu beasiswa tadi LPDP atau terkait kuliah di sana, kemudian kehidupan di sana atau sharing terkait ya sedikit ilmu yang saya punya, entahlah apa nanti. Dan nanti kan kalau kamu pulang nggak perlu cerita ke saya ya. Iya, jadi udah Udah ada dokumentasinya. buka aja. Bener. Iya, jadi kayak apa ya semoga lah dengan apa yang saya buat itu bisa bermanfaat gitu buat teman-teman yang lain gitu, yang khususnya yang lagi itu sih mencari informasi gitu terkait LPDP atau kuliah di luar atau ya apapun itu. Apapun itu ya. Iya. Sebenarnya ada pertanyaan yang tertinggal. Iya. Kenapa milih Australia? Oh iya. Ini jadi banyak sih Apa karena yang ditanyakan. tinggal nyebrang dari Trenggalek atau dari Bali? Padahal sebenarnya meskipun tinggal nyebrang pun itu masih jauh. Iya, kalau apa ya mikirnya singkat itu Australia paling deket lah. Maksudnya kalau Malaysia sama Singapura ya mungkin masih terlalu dekat gitu, yang agak jauh dikit ya situ. Tapi sebenarnya bukan karena itu. Padahal sebenarnya Australia juga sama-sama jauh kalau menurut saya. Kalau terbang aja sekitar berapa ya? 13-14 jam. Oh enggak sih, kalau udah sama transit sih. Ya sekitar masih lumayan jauh kan. Tapi banyak hal yang yang membuat saya ini sih memutuskan untuk memilih kampus di Australia gitu kan. Jadi kalau saya daftar kemarin itu kan pilihannya ada 3 nih. Yang pertama Australia, yang kedua di Inggris, UK, yang ketiga di Finland. Nah itu. Kenapa nggak Eropa aja? Kan keren itu. Nah jadi kalau di kalau di UK pertimbangannya itu kebanyakan itu 1 tahun kalau S2. Sedangkan kalau saya belajarnya cuma 1 tahun, adaptasinya aja nanti berapa bulan, cepet banget nanti langsung tiba-tiba pulang gitu budaya aja. Budaya belajarnya, terus belajar culture-nya kan gitu ya. Jadi kayak nanggung gitu kan. Padahal sebenarnya ya enak sih kalau di UK gitu, Eropa gitu kan, borderless gitu kan, kita bisa kemana-mana gitu kan. Cuman ya pertimbangannya kalau di Inggris kebanyakan emang 1 tahun itu kan. Sedangkan saya pengen memaksimalkan waktu belajar S2 gitu kan. Terus kalau yang Finland sebenarnya juga bagus gitu kan, bagus. Cuman yang saya daftar itu masih harus tes lagi sih kemarin. Kenapa? Harus tes GRE. GRE itu semacam TPA tapi versi internasional. Dan itu sekali tes juga sekitar 3 lebih. Tes sendiri? Iya. Biaya sendiri? Iya. Jadi kayak dan harus belajar lagi gitu kan. Jadi kayak ya udahlah kan udah diterima di situ, ya udah Australia aja. Tapi bukan gara-gara itu juga sih, ya banyak hal gitu. Australia juga negara yang sangat maju dari bidang akuntansinya juga. Monash itu juga udah nomor 32 dunia. Itu kan dengan apalagi saya belajarnya di Melbourne gitu. Kota yang terkenal dengan banyak mahasiswa dari kota pelajar lah. Kalau dari Australia itu terkenalnya itu. Kemudian kebanyakan dosen saya juga lulusan dari Australia, itu yang semakin kayak menginspirasi saya gitu loh. Dan di sana itu work life balance banget sih. Kalau di Australia itu kayak orang kerja itu cuma berapa puluh jam lah sehari, nggak kayak Indonesia yang ngelembur-ngelemburnya banyak gitu kan. kayak banyak banget sih pertimbangannya. Ya termasuk budaya-budaya yang perlu dipelajari. Iya itu. Sehingga kalau waktu 2 tahun sebenarnya kurang kan. Iya makanya jadi kayak ya semoga lah bisa memaksimalkan itu. Terus ini final sebelum kita akhiri, mungkin informasinya terlalu sedikit nanti. Bisa digali di channelnya. Aduh, Mbak Husna. Amin. Cerita Husna ya. Semoga cerita Husna. Nanti sebelum kita akhiri ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman? Pesan ya. Oke. Yang mau daftar LPDP. Nanti final statement ada lagi. Aduh. Pesan buat yang mau daftar LPDP ini sih,
Ya itu tadi sebagaimana yang udah saya jelaskan tadi, apa namanya, kita harus bisa memantaskan diri kita biar bisa diterima gitu loh. Jadi kayak kita harus benar-benar menjadi versi terbaik dari diri kita gitu loh. Sebelum kita menuntut untuk diterima gitu, kita harus melakukan banyak hal, ya entah itu dari segi organisasi, kemudian dari akademik, ya jangan nggak ketinggalan juga ya. Kemudian tentang apa yang kita lakukan buat masyarakat gitu, itu juga sangat-sangat mempertimbangkan, menjadi pertimbangan LPDP untuk menerima kita gitu. Jadi jangan hanya stay di zona nyaman gitu, coba explore dunia-dunia yang ada di sekitar kita gitu. Kalau kuliah jangan hanya kuliah ikut kelas, tapi ikut organisasi, ikut volunteering gitu kan. Entah itu kalau saya kemarin itu ikut solo mengajar atau ngajar-ngajar di TPA atau apalah, kan banyak banget gitu kan mahasiswa. Atau ya itu banyak banget kegiatan yang bisa membuat diri kita itu menjadi lebih peka sosial lah. Iya itu. Nah, dari LPDP itu yang lebih diprioritaskan tuh orang-orang yang seperti itu, karena ya mereka kan membiayai orang yang sebagai generasi penerus Indonesia nanti gitu kan. Jadi butuh orang-orang yang langsung terjun di masyarakat. Iya, nah itu jadi keren. Coba kalian explore banyaklah kegiatan gitu, terutama volunteering gitu, organisasi tadi banyak. Oke. Jadi itu. Sebelum kita akhiri lagi, final statement dari sampean. Iya. Untuk menyemangati teman-teman yang masih belajar atau mau melangkah ke kehidupan yang selanjutnya. Silakan. Kalau menurut saya ini sih, jadi kayak dulu saya pernah kayak berpikir gitu loh, kok aku mimpinya terlalu besar sih, kayak ini tuh kayak nonsens, kayak nggak masuk akal gitu loh. Kalau dipikir saya saya berasal dari keluarga yang biasa, udah nggak ada bapak gitu kan, semuanya pokoknya saya sendiri gitu loh, nggak ada kenalan dan lain-lain yang bisa mendukung yang bisa membuat saya mempunyai mimpi itu gitu loh. Tapi saya belajar untuk agar saya itu tidak membatasi diri saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri gitu loh intinya. Jadi kayak ya udah, meskipun di Indonesia juga bagus gitu kan, kuliah di Indonesia, cuman jangan hanya membatasi di Indonesia. Selama kita punya kesempatan di luar, kenapa enggak gitu loh. Nah dari di situ saya mulai kayaknya akan lebih banyak peluang yang saya dapatkan ketika nanti saya kuliah di luar gitu. Terus akhirnya saya menulis di buku saya, tahun bla 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 saya harus bisa kuliah di luar gitu kan. Nah di situ kayak saya mikir gini, nggak apa-apa Husna, kayak nggak apa-apa, kita tuh punya mimpi yang tinggi. Banyak juga orang yang kayak mungkin meragukan saya gitu kan, bahkan teman-teman terdekat gitu kan, kadang dosen juga kadang agak meragukan gitu. Cuman yang penting yang penting kita kayak kita harus melakukan suatu sedikit apapun itu untuk mencapainya gitu. Jadi kayak saya punya mimpi itu tadi kan, kuliah di luar. Ya udah, saya melakukan hal-hal sedikit dalam setiap hari gitu. Kayaknya dalam setiap hari, contohnya saya belajar bahasa Inggris, buka-buka YouTube terkait ya yang enjoy lah, biar bisa ini sih mengupgrade kemampuan bahasa Inggris. Kemudian buka-buka channel-channel YouTube terkait kehidupan mahasiswa di luar yang agar saya lebih terinspirasi, agar lebih semangat. Kemudian pokoknya setiap hari saya harus melakukan sesuatu untuk menggapai mimpi itu. Nah dari situ memang benar kayak itulah yang dinamakan atomic habits gitu. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan yang kecil tapi itu sebenarnya sangat-sangat menunjang, sangat-sangat berdampak gitu kan. Jadi buat teman-teman gitu, nggak apa-apa kalian punya mimpi yang tinggi gitu, yang bahkan itu tuh kayak nggak masuk akal. Yang penting kita melakukan hal untuk mencapainya, jangan hanya bermimpi gitu kan. Jadi kayak ya itu sih yang penting. Oke, berarti bermimpi, tetaplah bermimpi, tapi usahakan lakukan sesuatu walaupun sekecil apapun. Nah itu, jadi lakukan sekecil apapun, tapi usahakan ya selalu ada perubahan lah di setiap harinya gitu. Terima kasih Mbak Husna hadirnya di obrolan warung kopi. Ya terima kasih juga. Sebelum saya tutup, nanti jangan lupa datang ke channelnya Mbak Husna dan jangan lupa support juga video kita yang di obrolan warung kopi, subscribe juga yang belum. Terima kasih.
Saya Bang Najib dan saya Husna. pamit undur diri. Sampai jumpa di Tak episode padang berikutnya. pangkat Ya, atau pasti. profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.